Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Eka Maulina SKM. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 7 kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya ingin mempersembahkan mind mapping tentang akuntabilitas dan nasionalisme yang ada pada modul yang telah dipelajari. Mapping adalah pemetaan informasi yang di dalam bentuk grafis atau pembagian yang memiliki cabang-cabang. Untuk mempermudah dalam hal mempelajari isi modul, maka perlu pemetaan informasi. Pada dasarnya, nilai-nilai dasar PNS itu disebut ANIKA. A itu akuntabilitas, N itu nasionalisme, E itu etika publik, K itu komitmen mutu, A itu anti korupsi. Kesempatan ini saya menjelaskan dua hal, yaitu akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas pada dasarnya terdiri dari 4 hal, yaitu pertama konsep akuntabilitas, 2 mekanisme akuntabilitas, 3 akuntabilitas dalam konteks, 4 PNS yang akuntabel. Sekarang kita akan menjelaskan per sub-subnya ya. Konsep akuntabilitas terdiri dari 3 hal, yaitu aspek akuntabilitas, tingkatan akuntabilitas, dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas terdiri dari 5, yaitu akuntabilitas menjadi suatu hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dan akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, maupun akuntabilitas stakeholder. Lalu, akuntabilitas publik itu ada 2, yaitu fungsi maupun jenis. Nah, fungsi itu yaitu kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, efisiensi dan efektivitas. Dan jenis akuntabilitas itu terdiri dari 2, vertikal maupun horizontal. Mekanisme akuntabilitas terdiri dari dimensi, yaitu mekanisme akuntabilitas terdapat 4 unsur, yaitu kejujuran, proses, program, dan kebijakan. Alat akuntabilitas yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Lingkungan kerja yang akuntabel didasari oleh 9 unsur, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. PNS yang akuntabel itu dipengaruhi oleh perilaku PNS, yaitu sesuai dengan kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan konflik yang berkepentingan. Prinsip profesi ASN didasari oleh nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan berperlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalitas jabatan. Penyelenggaraan kebijakan dipengaruhi oleh 12 unsur, yaitu profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Akuntabilitas dalam konteks itu terdiri dari 5 hal, yaitu transparansi dan akses informasi, praktek curang dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, konflik kepentingan. Selanjutnya adalah tentang nasionalisme. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nasionalisme seorang ASN didasari oleh Pancasila, maka terciptalah ASN sebagai pelayan publik, yaitu kebijakan publik, serta sebagai berkat pemersatu bangsa. Inilah paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.